Akhirnya setelah berbulan-bulan menunggu, Poco X7 Pro ini mendapatkan update HyperOS lagi menjadi HyperOS 3.0.300. Bentar deh, saya lihat dulu. Padahal harapannya ini adalah 3.1 sekian kalau nggak salah seperti itu, tapi yang muncul malah 3.0.300. Sebelumnya itu versinya 3.0.3.0. Nah, bedanya apa aja? Bedanya, ups, ada istri. Oke, bedanya adalah kebanyakan sih ini cuma optimasi aja ya sebenarnya. Kemudian untuk hal-hal yang baru bisa kalian baca di sini, misalnya ini berkas loot, bla 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 seperti itu, optimasi. Kemudian untuk ini baru ada mode kejernihan, nanti mungkin saya bisa sedikit menjelaskan mengenai mode kejernihan ini. Sebentar, kayaknya ini terlalu brightness-nya terlalu tinggi. Nah, oke, kayak gini aja. Kemudian privasi, pengalaman dasar, dan nah, interkonektivitas. Di sini ada tulisannya yang paling saya excited adalah ini, ponsel Xiaomi kini mendukung AirPods termasuk pop-up pemasangan cepat. Dan sini ada pemberitahuan semacam itu ya, kalian baca-baca sendiri aja. Overall, update kali ini tuh membawa security patch ke 2026 bulan 5 tanggal 1 di sini. Kelihatan nggak ya? Kayaknya kelihatan ya. Jadi security patch-nya sudah diupdate. Jadi kalau kalian ingin make sure ponsel kalian aman, ya update aja security patch seperti itu. Kemudian untuk yang ini, sebentar, di mode kejernihan ini biasanya kalau kita matikan seperti ini terus muncul notifikasi. Sekarang ikonnya itu sedikit lebih gelap, misalnya WhatsApp. Jadi tampilan hijaunya WhatsApp itu nggak hijau yang seperti biasanya, jadi hijau agak gelap seperti itu. Dan ini lebih jelas saja kalau dilihat. Untuk sementara sih ini aja yang saya notice perbedaan visualnya. Untuk yang lainnya saya nggak ngaktifin notifikasi, jadi saya kurang tahu juga seperti apa, seperti itu. Kemudian yang saya pengen highlight adalah saya sudah mencoba untuk pemasangan AirPod. Sebentar, saya ambil AirPod saya dulu. Nah, di sini ini nggak tahu ya kenapa kok nggak bisa muncul pop-up pemasangan seperti selayaknya di ponsel-ponsel iPhone. Apakah ini maksudnya cuma di ponsel-ponsel Xiaomi aja, di Poco nggak bisa seperti itu? Saya kurang tahu juga, tapi kalau kalian ke Bluetooth, kemudian kalian ingin menambahkan seperti itu, sebentar saya akan pairing, dia muncul. Nah, kalau pairing manual sih kayak pairing TWS Bluetooth pada umumnya sih bisa, tapi entah kenapa dia tidak muncul seperti pop-up selayaknya di ponsel-ponsel iPhone. Nah, untuk penggunaan baterai atau baterai life-nya dia cenderung normal menurut saya. Jadi kemarin itu saya coba sekali charge, bentar bukan sini. Nah, kemarin tuh saya coba full charge dari pagi sampai malam. Saya gunakan itu, saya dapat screen on time di angka 6 jam 21 menit. Dengan pemakaian seperti ini memang cukup jarang untuk ngegame, tapi memang saya ngegame sekali doang di Mobile Legends ini cuma 22 menit. Sisanya saya gunakan untuk internetan, kemudian saya gunakan untuk sosial media seperti itu. Dan hari ini dia dapat 5 jam 2 menit dengan sisa baterai di 24%. Ini hari kemarin dan hari ini tuh campuran ya. Jadi kurang lebih 90% saya pakai WiFi, 10% saya pakai mobile data 5G seperti itu. Dan ini cenderung seperti baterai life pada Poco X7 Pro sebelum diupdate ke versi ini. Karena kalau biasanya saya pakai ponsel ini tuh dengan screen on time 3 jaman seperti itu, saya bisa gunakan ponsel ini kurang lebih 1,5 hari lebih, hampir 2 hari. Dan kalau kalian ingin full pakai ponsel ini, kalian bisa dapat kurang lebih ya 6 jam tergantung pemakaian juga sih. Tapi kalau pemakaian seperti saya dapat 6 jam. Dan ini sudah cukup oke ya menurut saya untuk Poco X7 Pro. Nah, saya juga sempat pakai ponsel ini untuk nge-game, untuk mencoba performanya seperti apa. Dan ternyata ketika saya coba untuk main Mobile Legends, ini entah kenapa dia sedikit panas ya. Jadi biasanya Mobile Legends itu bisa dimainkan di Poco X7 Pro itu rata 120 fps
Tapi di sini pertama kali saya main setelah update itu dia throttling atau turun FPS-nya ke 90 dengan rata-rata FPS itu 96,5, suhunya 44,4 derajat. Kemudian saya coba lagi untuk main, ya masih sama throttling, tapi dia throttlingnya di akhir seperti itu dengan average FPS-nya itu di 116. Sedangkan di sini wattnya itu dayanya sekitar 5,15 watt. Cukup tinggi ya sebenarnya untuk sebuah Mobile Legends karena rata-rata itu ada di 4,3, bahkan sebelum update itu di 4,12. 4,12 pernah juga di 3,36, tapi nggak tahu ya settingan waktu ini apa seperti itu. Kemudian saya coba untuk main PUBG. Di PUBG juga biasanya 120 FPS itu baru throttling di menit ke di atas 5 menit lah, katakanlah di menit ke-8 ataupun menit ke-9. Tapi di sini dia sudah naik turun dari sejak menit-menit awal dengan rata-rata FPS-nya itu di 102. Kemudian saya mainkan lagi, dia throttlingnya ini di sekitar 10 menit. Ini cenderung normal sebenarnya dengan average FPS itu di 106. Tapi overall sih saya rasa nggak terlalu masalah besar ya, karena memang biasanya kalau setelah update itu dalam 1-3 hari, kalian bisa baca di sini, ini memang ada penyesuaian. Jadi kalau ponsel kalian panas itu ya cukup wajar. Dan oh ya, ini ketika saya gunakan untuk bersosial media ataupun untuk buka thread, buka YouTube ataupun buka, jadi saya pakai sehari-hari lah seperti itu, memang suhunya cenderung lebih hangat daripada sebelum update. Tapi untuk teman-teman kalau memang ini terjadi ke ponsel kalian seperti saya, tenang aja, ini mungkin masih penyesuaian aja. Jadi ini masih dalam batas normal. By the way, saya juga penasaran dengan skor benchmarknya. Ketika saya benchmark memang ada penurunan sedikit. Sebelum update itu ada di 1.900.000-an dan setelah update ada di 1.860.000-an. Tapi ini untuk Poco X7 itu range Antutunya itu ada di 1.800.000 sampai 2 juta. Jadi ini masih dalam range normal. Overall saya sudah pakai 3 hari dan tidak menemui suatu bug yang cukup mengganggu. Hanya saja mengenai masalah panas itu doang. Nanti mungkin saya akan update lagi di komen untuk setelah penggunaan 7 hari. Kalau masih panas saya akan update lagi. Tapi kalau enggak ya itu cenderung normal. Normalnya seperti itu. Nggak akan saya update lagi. Jadi teman-teman kalau mau update silahkan. Apalagi kalau teman-teman ingin update security patch ke bulan Mei. Tapi kalau teman-teman nggak update juga nggak masalah karena memang tidak terlalu membawa perubahan yang cukup signifikan. Oke, itu aja mungkin di update singkat kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar silahkan tuliskan di kolom komentar.